فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, mengumpulkan pokok-pokok dari agama, intisari dari dakwah para nabi dan para rasul, dan menegaskan kepada kita semua hakikat dari kehidupan dan apa yang harus kita lakukan di atas kehidupan di atas kehidupan ini. Ayatnya bertemu di surah Ad-Dariyat pada ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Berlarilah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya saya yaitu Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan 3 pokok dakwah para nabi dan para rasul. 3 pokok dari apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada manusia. Para nabi dan para rasul memiliki 3 tugas. Yang pertama adalah memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi. Kemudian yang kedua, memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengingatkan akan balasan yang kelak akan dituai pada hari kiamat. Ini 3 pokok dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pasti di atas 3 dasar pokok ini. Bahkan setiap ilmu agama tidak lepas dari 3 hal ini. Sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani." Ilmu itu hanya 3 jenis, tidak ada yang keempatnya, dan kebenaran itu selalu tampak. Kemudian beliau terangkan 3 ini dari dakwah para nabi dan para rasul. Di dalam ayat dikatakan fafirru ilallah, berlarilah kalian semua kepada Allah. Di sini dijelaskan fafirru artinya berlari, dan seorang itu berlari di atas jalan. Maka kita diperintah mengenali jalan kita yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negeri akhirat. Ilallah, kepada Allah.
yaitu bagaimana seorang hamba mengenal Allah, dia hanya kembali kepada Allah. Fa inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah. Ini peringatan bahwa ada pembalasan, ada akibatnya apabila seseorang itu tidak berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim banyak makna yang mengandung 3 pokok ini. Di antaranya adalah ayat di surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia telah menempuh jalannya, sedangkan dia adalah seorang mukmin, maka fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri. Siapa yang menghendaki akhirat, ini terkait dengan balasan di hari kiamat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia telah menempuh jalannya. Ini diantara dakwah para nabi dan para rasul, memperkenalkan jalan kepada Allah. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Tidak dikatakan dia mukmin kecuali kalau dia mengenal siapa Allah yang dia ibadahi. Maka ini 3 dakwah para nabi dan para rasul tertera di dalam ayat yang mulia ini. Dan di dalam ayat ini terdapat di dalamnya berbagai pijakan dan prinsip di dalam kehidupan yang harusnya kita bangun kehidupan itu di atas prinsip-prinsip ini. Fafirru ilallah, berlarilah kalian semua kepada Allah. Bahasanya berlari, bukan bahasanya datangilah, bukan bahasanya pergi ke sana, tapi ini berlari dengan kesegeraan. Itulah kehidupan. Usia ini ada batasannya, ajal ini ada ketentuannya. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa dia kedepankan, tidak bisa dia akhirkan. Kesempatan itu tidak selalu berulang. Karena itu diperintah untuk berlari. Dan ini adalah bentuk musara'ah di dalam kebaikan, bersegera di dalam kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kaum mukminin secara umum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan menuju kepada surga. Dan Allah sifatkan kaum mukminin, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan orang yang paling terdepan pada kebaikan tersebut. Dan Allah sifatkan para nabi dan para rasul, innakum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Para nabi dan para rasul itu mereka bersegera kepada kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh rasa harapan, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Maka fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Perlu kesegeraan, perlu kesungguhan. Berlari itu perlu upaya lebih daripada berjalan. Perlu upaya lebih daripada berjalan. Karena memang kehidupan ini adalah upaya. Siapa yang lebih bersungguh-sungguh, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami akan beri hidayah menuju kepada jalan-jalan kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, "Inna idhamal jazaa'i ala qadri ma'a idhamil balai." Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya kesusahan. Maka semakin seorang bersegera, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyegerakan kebaikan untuk hamba. Ketika Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur, maka Nabi Musa bersegera sampai Allah berfirman kepadanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan kamu tergesa-gesa wahai Musa meninggalkan kaummu? Maka Nabi Musa menjawabnya, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Saya bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Maka orang yang bersegera kepada Allah itu menunjukkan bagaimana ia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perhatikan bahasa dari ayat. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Kenapa dia berlari? Dia berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sesuatu di belakangnya yang membahayakannya, dia khawatir darinya. Dan ketika dia berlari dengan cepat, ini menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapannya. Karena itulah seorang mukmin dia harus memiliki rasa takut, rasa harapan, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga ini adalah ibadah-ibadah yang agung yang dikatakan oleh para ulama sebagai muharrikatul qulubi ilallah. Hal-hal tiga penggerak hati yang mendekatkan, yang mengarahkan kepada Allah. Tiga hal yang menggerakkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah, rasa harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Kesegerannya kepada Allah karena kecintaannya yang sangat besar. Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu untuk berjumpa dengan Rabb-Nya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberi pilihan oleh Allah antara ia tetap di kehidupan dunia atau dia berada di sisi Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtara ma indallah. Beliau memilih apa yang di sisi Allah. Karena beliau memilih akan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita beliau yang mengajarkan doa yang dibaca di belakang setiap salat sebelum salam. Di antara kandungan doa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu, dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Maka kesegerannya kepada Allah menunjukkan kecintaannya, kerinduannya kepada Allah, dan besarnya harapannya kepada Allah. Karena dia bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala pintu ketaatan dia laksanakan. Segala hal yang mendekatkannya kepada Allah dia cari dan dia dekatkan dirinya dengan hal tersebut. Karena itu kata Al-Baghawi terkait dengan ayat ini, fafirru ilallah, kata beliau, firru mimma asihi ila ta'ati. Larilah kalian dari maksiat kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat, fafirru minhu ilaihi wa'malu bi ta'atihi. Larilah kalian dari Allah menuju kepada Allah dan beramallah ketaatan. Dan ini penafsiran Ibnu Abbas, kalimat yang mendalam, menunjukkan pemahaman beliau yang sangat luas tentang makna ayat ini. Siapa yang lebih ditakuti di kehidupan dunia ini melebihi Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, yang memiliki segala sesuatu? Dialah Allah yang menjayakan dan merendahkan. Dialah Allah yang mengangkat dan menjatuhkan. Dialah Allah yang di tangannya segala sesuatu. Kalau dia ingin menimpakan musibah kepada siapapun, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka berlarilah dari Allah, kata Ibnu Abbas. Takutlah dari Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah sendiri. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kemurkaan Allah, dari siksaan Allah, dari api neraka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu larilah kalian dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beramallah kalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari penafsiran yang indah tentang ayat ini, kata sebagian as-salaf, fafirru mimma siwallah ilallah. Larilah kalian dari segala sesuatu yang selain Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala sesuatu yang selain Allah. Jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat seorang mukmin. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau memang benar kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Datang di dalam penafsiran Ibnu Abbas di riwayat yang lain
beliau jelaskan ayat ini, beliau katakan, "Fafirru ilallahi bit-taubati min dunubikum." Larilah kalian kepada Allah dengan cara kalian bertobat dari dosa-dosa kalian. Maka orang yang bersegera kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki makna ini. Orang-orang yang membersihkan, ya orang-orang yang selalu menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat. Selalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Bersamaan dengan itu, di dalam sehari dan semalam beliau bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah 100 kali bahkan lebih. Dan kadang di dalam satu majelis beliau mengajarkan kepada para sahabatnya supaya membaca Rabbighfir wa tub ilayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya dan berilah tobat kepada saya, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara makna yang terkandung di dalamnya, dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Jalan kepada Allah itu adalah jalan yang jelas, jalan yang terang. Itulah tugasnya para nabi dan para rasul. Mereka menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah. Tidak ada kebingungan di dalam hal tersebut. Kita tidak dibuat hidup di atas muka bumi ini kehidupan. Kita tidak dibuat hidup di atas muka bumi ini oleh Allah dalam keadaan kebingungan, tidak mengerti arah. Tapi diterangkan kepada kita satu jalan saja, jalan yang lurus, yang mengantar kepada Allah. Tidak ada yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya melalui jalan itu. Itulah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku berdakwah di atas jalan ini dan orang-orang yang mengikuti di atas petunjuk dan ilmu. Maka jalan Nabi kita adalah jalan yang jelas, hingga hari ini terwarisi dari masa ke masa. Tidak ada suatu masalah agama pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan. Bahkan tidak ada suatu bahaya pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Maka jalan menuju kepada Allah cuma satu jalan, dan jalannya jelas. Karena itu datang dari sebagian penafsiran para as-salaf. Beliau tafsirkan ayat "Fafirru ilallah", berlarilah kepada Allah. Beliau artikan berlarilah kepada Allah, artinya berlarilah dari kejahilan menuju kepada ilmu, berlarilah dari kekafiran menuju kepada kesyukuran. Kejahilan ini adalah hal yang bertentangan dengan dakwanya para nabi dan para rasul, keluar dari jalan Allah. Bahkan segala jalan yang mengantar kepada neraka sumbernya adalah kejahilan. Karena itulah setiap muslim dan muslimah ada kewajiban mempelajari agamanya. Ada yang bersifat fardu ain atas setiap orang, dan ada yang bersifat fardu kifayah. Ada yang bersifat fardu ain. Kita ini semua akan menghadapi sakaratul maut. Bagaimana cara bersyahadat la ilaha illallah kalau dia tidak mempelajari apa makna la ilaha illallah? Kita semua akan masuk ke liang kubur dan akan ditanya oleh para malaikat, siapa Rabb yang kamu ibadahi, apa agamamu, siapa nabimu? Bagaimana menjawab kalau dia tidak pernah belajar siapa Allah yang dia ibadahi? Dia tidak pernah tahu apa agamanya, apa kewajibannya.
dan dia tidak mengerti apa hak-hak Rasulnya kepada dia. Dan ketika pada hari kiamat Allah bersumpah akan bertanya, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Allah berfirman kepada nabinya, "Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan." Apa yang mereka lakukan? Dua hal yang ditanyakan, kata Abu Aliyah, "Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin." Apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Maka berlarilah kepada Allah. Ini perlu bekal ilmu supaya kita tahu jalan yang mengantar kita kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Terkandung di dalamnya makna seorang hamba itu wajib untuk mengenal tentang keikhlasan kepada Allah. Hatinya itu hanya berjalan untuk Allah. Dunia ini sementara. Apapun yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia akan kita tinggalkan. Seorang beramal di dunia, kalau dia cari pandangan manusia, mereka juga manusia, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang menetapkan hisab dan pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berlarilah kepada Allah, perbaiki dari keikhlasan, ketulusan kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani. Hanya untuk Allah yang maha satu. Jadilah kamu itu hanya satu saja. Berarah untuk satu semangat, satu perkara yang kamu cari di atas jalan yang satu. Itulah jalan Allah, jalan kebenaran dan jalan keimanan. Kemudian di akhir ayat diterangkan, "Inni lakum minhu nadhirum mubin." Sesungguhnya saya ini bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang sangat nyata. Nabi kita telah memberikan peringatan. Tidak ada hal yang baik kecuali beliau telah tunjukkan. Bahkan tidak ada suatu hal yang bahaya kecuali beliau terangkan. Ketika firman Allah turun kepada nabinya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Nabi Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau kumpulkan keluarga yang terdekat dari suku Quraisy. Ada pamannya, ada bibinya, bahkan ada putrinya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a." Bebaskanlah diri-diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak mampu mencukupi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan apapun yang kita dapatkan kecuali hanya kepada Allah. Karena itu perhatikan dari makna ayat yang agung ini. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kalian semua kepada Allah. Sesungguhnya aku terhadap kalian adalah peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kita sedang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar maupun tidak sadar, siap maupun tidak siap, suka maupun tidak suka. Itulah hakikat dari kehidupan. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau seorang pengelana yang sekedar berlalu saja. Itulah kehidupan kita. Kita semua sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan ini kembali kepada kita sendiri. Kita berjalan dengan benar kepada Allah atau berjalan kepada selain Allah. Maka hendaknya diperhatikan apa yang merupakan kewajiban kita, dan kita cari jalan-jalan yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya yang menyelamatkan kita dari api neraka dan membuat kita bahagia dengan surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan mengangkat dari kita semua segala musibah dan malapetaka, dan menjauhkan dari kita semua segala kejelekan dan perkara yang tidak disenangi.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah. Innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.